Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin ayyuhas shaimun rahimakumullah, pada kesempatan siang ini kajian zuhur kita kisah inspiratif yang mengambil dari sejarah berhidupnya Thalhah bin Ubaidillah. Beliau sering disebut-sebut dalam satu julukan dan gelaran sebagai Asyahidul Hayy, yaitu orang yang mati syahid tapi hidup. Dan beliau juga sering disebut dengan perisai Rasulullah SAW. Dan kalau kita mau membaca, merenung terhadap kisah-kisah para sahabat Nabi, pasti kita akan merinding, dalam arti rindu, iri, pengen seperti mereka. Teramat jauh pribadi kita dibanding dengan kesolehan mereka. Thalhah bin Ubaidillah adalah salah satu sahabat yang mendapat jaminan masuk surga dari 10 sahabat yang lainnya. Saudaraku rahimakumullah, Thalhah bin Ubaidillah ini seorang saudagar muda, ya, pemuda sukses dalam bisnis. Diawali ketika beliau berangkat berbisnis dengan suksesnya karena memang lihai, cerdik dalam dunia bisnis. Waktu itu berangkat dengan rombongan kafilah dari Mekah menuju Syam. Sampai di pasar Busra, tiba-tiba ketika sedang menggelar dagangan, ada seorang pendeta. Pendeta di Busra ini berpidato. Dimulai dengan pertanyaan, adakah rombongan kafilah dagang dari kota Mekah? Lalu mengacunglah si Thalhah bin Ubaidillah, si pemuda, pedagang muda ini. Saya dari Mekah. Ada apa? Kata Thalhah. Maka pendeta itu mengatakan bahwa di bulan ini ada orang dari Mekah yang mengaku menjadi nabi akhir zaman atau penutup para rasul. Dia bernama Ahmad. Adakah orang Mekah di sana yang bernama Ahmad? Si Thalhah rada bingung karena memang tidak ada orang yang namanya Ahmad. Siapa nama lengkapnya? Kata Thalhah bin Ubaidillah. Nama lengkapnya adalah Ahmad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Dan dia mengaku menjadi seorang nabi penutup akhir zaman. Nanti di kemudian hari akan hijrah meninggalkan kota Mekah menuju kota yang sangat subur, banyak pohon kurmanya. Tapi di sana tidak disebutkan kota Madinah, yang dimaksud adalah Madinah. Kalau bisa, kamu segera pulang saja wahai pemuda, temui dia, kata pendeta ini. Maka tidak berpikir panjang, si Thalhah bin Ubaidillah ini segera meninggalkan dagangannya, menitipkan kepada kawan-kawannya, lalu pulang. Sampai di kota Mekah, perlu diketahui jarak Mekah Busra itu hampir 1.600 km. Kalau ditempuh dengan kendaraan mobil itu menempuh waktu hampir 20 jam atau 19 jam lebih, 19 jam setengah. Bagaimana kalau menempuh perjalanannya dengan jalan kaki? Tentu berhari-hari, ya. Sampai kembali di kota Mekah, segera si Thalhah bin Ubaidillah menemui keluarganya. Lalu bertanya kepada keluarganya, adakah peristiwa setelah saya tinggalkan berangkat dagang ke Syam atau ke kota Busra, adakah peristiwa yang besar di sini terjadi? Maka keluarganya ada. Peristiwa apa itu? Kata Thalhah. Bahwa beberapa hari kemarin
ada orang Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib mengaku diangkat Allah menjadi Rasul sebagai penutup para nabi dan para Rasul sebelumnya. Dan dia beberapa hari nginap di Gua Hiro, lalu mendapatkan wahyu. Dan kemudian dibenarkan oleh Abu Bakar As-Siddiq dan diikutinya, dipercayainya, diimaninya. Nah, Tolha langsung berpikir, Abu Bakar itu kan sahabat saya dalam bisnis. Dia orangnya penuh lemah lembut, penuh kejujuran, ahli sejarah, dan dia disukai oleh sahabat-sahabatnya. Mereka para sahabat senang duduk di samping Abu Bakar untuk mendengar ceritanya. Segera bergegaslah Tolha bin Ubaidillah menemui Abu Bakar. Lalu kemudian Tolha bertanya, wahai Abu Bakar, benarkah Muhammad bin Abdullah mengaku sebagai seorang Rasul? Iya, benar. Akhirnya Abu Bakar mencerita bahwa Nabi menginap beberapa hari di Gua Hiro, lalu mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril, diangkat sebagai seorang Rasul. Bla bla bla. Akhirnya aku percaya dan beriman. Dan saya pulang dari Usra, di sana ada pendeta yang bilang kamu lebih baik segera pulang karena bulan ini ada seseorang yang bernama Ahmad bin Abdullah bin Abdul Muthalib mengaku sebagai Rasul akhir zaman. Abu Bakar tercengang dengan ceritanya, kok bisa sama? Ya karena pendeta dapat informasi dari kitab Injil. Ayo sebaiknya kita segera temui Nabi Muhammad, kata Abu Bakar. Maka bergegaslah keduanya menemui Nabi Muhammad SAW. Dan kemudian Tolha pun ikut beriman, mengimani Nabi Muhammad SAW. Saudaraku seiman rahimakumullah, Tolha ini juga seorang yang dermawan, disebut dengan Al-Jud atau Al-Fayyad. Orang yang sangat dermawan. Dia suka membagi-bagikan pakaian, makanan, atau uang kepada orang-orang yang membutuhkan di kota Mekah. Satu hari dia pulang bisnis setelah beriman ini, mendapatkan keuntungan mencapai 700.000 dirham. Kalau dikonversikan rupiah sekarang sekitar 2,9 miliar, hampir 3 miliar. Kemudian pada malam harinya setelah pulang, dia gelisah, gak bisa tidur, bolak-balik. Istrinya bertanya, wahai suamiku, adakah kesalahan yang ku perbuat pada hari ini sehingga membuatmu gelisah tak bisa tidur? Maka Tolha berkata, tidak wahai istriku, kamu tidak melakukan kesalahan apapun. Lalu gerangan apa yang membuatmu susah tidur? Aku susah tidur malam ini karena di rumah ini ada harta yang banyak bertumpuk, jadi aku tidak bisa tidur. Ya mungkin bisa jadi kita juga kalau kebanyakan uang di rumah susah tidur juga, takut diambil orang. Pada waktu itu belum ada rekening, belum ada deposito, belum ada ATM. Akhirnya istrinya menyampaikan usulan, wahai suamiku, bukankah di sekitar kita banyak orang yang membutuhkan? Bagikan saja kepada mereka. Akhirnya dipeluklah istrinya sama Tolha. Alhamdulillah kau istriku yang selalu dirahmati Allah karena telah mendapatkan taufiknya Allah. Mudah-mudahan kau menjadi bidadari surga. Terima kasih istriku. Pagi-pagi kemudian Tolha membagikan seluruh uangnya yang nilainya hampir 3 miliar. Habis dibagi kepada fakir miskin yang membutuhkan di kota Mekah. Ini kedermawanan seorang pemuda dan saudagar dan sahabat Nabi yang bernama Tolha bin Ubaidillah. Selanjutnya Tolha ketika terjadi perang Uhud, beliau ikut. Karena perang Uhud itu adalah perang balas dendamnya orang-orang kafir Quraisy setelah perang yang pertama, perang Badar pada tahun 2 Hijriah. Orang Mekah, orang kafir Mekah itu mengalami kekalahan fatal. Walaupun jumlah mereka ada pasukannya 1000, sementara umat Islam hanya 313. Terus orang-orang kafir tidak terima dengan kekalahan tersebut, ingin membalas dendam, yang pada akhirnya ditantang orang kafir untuk bertemu dan dicegat Nabi di Bukit Uhud. Maka perangnya disebut dengan perang Uhud.
Waktu itu pasukan muslim hanya sekitar 17.000, sementara yang kafir ada 3.000-an orang. Ketika perang berkecamuk, Rasul pesan ada 50 pasukan pemanah yang harus tetap tinggal di atas bukit Uhud, gak boleh turun, pesan Nabi sebelum diperintahkan oleh Nabi. Ketika pasukan kafir sudah kocar kacir, lari tunggang langgang waktu yang memimpin Khalid bin Walid. Terus pasukan muslim yang di bawah berebut harta rampasan perang. Yang di atas iri melihat yang di bawah rebutan harta rampasan perang, padahal yang di atas kerja keras memanai pasukan kafir. Akhirnya turun tanpa ada komando dari Rasulullah. Saat Khalid bin Walid dari kejauhan melihat pasukan yang di atas bukit turun, karena Khalid bin Walid ahli strategi perang juga. Ini kekalahan kita gara-gara pasukan di atas bukit yang memanah. Akhirnya berputar balik Khalid bin Walid dengan pasukannya dari balik arah bukit Uhud naik. Dari atas bukit Uhud lah pasukan kafir menyerang balik, sehingga pasukan muslim yang sedang berebut harta rampasan perang kocar kacir, banyak yang gugur, tewas, sampai Rasulullah sendiri banyak mengalami serangan, ada sabetan pedang, ada anak panah dan lembing yang menyasar kepadanya. Terus pasukan kafir merangsek sehingga Thalhah bin Ubaidillah melihat keadaan itu, segera lari dengan ditemani 11 sahabat dari Madinah. Turun mengepung tubuh Nabi, mengelilingi tubuh Nabi. Supaya kalau ada anak panah yang akan mengenai tubuh Nabi, tidak terkena pada tubuh Nabi, tapi mengenai sahabat sehingga Nabi selamat. Kalau ada sabetan pedang yang akan mengenai Nabi, akan terhalang dengan tubuh sahabat. Mereka rela mengorbankan dirinya demi keselamatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu demi satu, 12 orang yang mengelilingi Nabi tumbang berjatuhan. Sampai kemudian Thalhah memeluk tubuh Nabi dengan tangan kirinya. Tangan kanannya Thalhah memegang pedang, menebaskan ke segala arah kepada orang-orang kafir yang merangsek untuk menyabet pedangnya kepada Nabi. Banyak orang kafir tewas dari tangannya Thalhah. Akhirnya Thalhah sendiri tanpa dia sadari sudah ada 70 panah yang menancap di tubuhnya. Badannya dipenuhi oleh anak panah sampai 70. Belum lagi sabetan-sabetan pedang melukai tubuhnya, sobek, tergores dari sabetan pedang. Kalau dihitung lukanya berapa ratus luka sabetan pedang plus 70 anak panah yang menancap. Tidak hanya itu, jari-jarinya putus. Thalhah bin Ubaidillah terkena sabetan pedang musuh. Sehingga sahabat yang lain menyangka Thalhah tewas. Terus Nabi dipapah miring-miring minggir sampai Thalhah jatuh pingsan. Setelah perang usai, ternyata Thalhah masih bernafas dan mendapatkan perawatan intensif dalam keadaan koma dan pada akhirnya sembuh. Sehingga Thalhah mendapat julukan, Nabi mengatakan siapa yang ingin melihat syahid yang berjalan, syahid itu orang yang mati di medan perang, itu namanya syahid. Atau jamaknya syuhada. Artinya orang yang mati membela agama Islam disebut syahid, jamaknya syuhada, itu ya sudah meninggal. Nabi mengatakan siapa yang mau melihat syahid yang masih berjalan, lihatlah Thalhah. Artinya pada saat itu ya disangka memang tewas. Luka yang sangat parah. Bayangkan 70 anak panah menancap di tubuhnya, belum lagi sabetan-sabetan pedang. Belum lagi tangannya, jari-jarinya yang putus. Ini sudah parah sekali. Kalau Allah tidak tolong untuk menyelamatkannya, ya tewas. Lalu kemudian masih diberikan umur sampai ketemu dengan saatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib. Pada saat terjadi perang Jamal, Khalifah bin Ali bin Abi Thalib terjadi perselisihan, salah paham dengan Aisyah radhiyallahu anha. Ada terjadi dua kubu. Ini gara-gara fitnah yang dihembuskan oleh kaum Khawarij. Lalu Thalhah bin Ubaidillah bergabung pada pasukannya Aisyah radhiyallahu anha. Ali dengan pasukannya yang lain bertempurlah, disebut dengan perang Jamal atau perang onta karena menggunakan kendaraan onta. Ketika sedang berkecamuk perang, Ali berteriak,
melihat Tolha bin Ubaidillah berteriak, "Wahai Tolha, mundurlah kamu ke belakang. Tidak ingatkah engkau dengan sabda Nabi?" Maka Tolha segera teringat sabda Nabi. Siapa yang memerangi Ali adalah orang zalim. Itu Nabi pernah bersabda seperti itu. Dengan ingat sabda Nabi itu, Tolha segera lari ke belakang. Tidak ingin memerangi Ali. Ketika melihat Tolha lari ingin keluar dari pasukan Aisyah, ada orang Quraisy yang mengejar dan Tolha dilempar atau ditembak dengan anak panah, menancap di betisnya sangat dalam, tembus. Dengan luka parah yang darah mengocor terus, lama-lama sakitnya nggak tahan dan kemudian Tolha pun gugur. Dan akhirnya Tolha tewas sebagai syuhada karena dia ingin menyelamatkan sahabat atau lari dari fitnah yang ingin memerangi orang, karena Nabi mengatakan yang memerangi Ali adalah orang zalim. Dia ingin selamat dari kezaliman. Jamaah rahimakumullah, apa yang bisa kita petik dari kisah Tolha bin Ubaidillah? Yang pertama, dalam kerja kerasnya dalam berbisnis, dengan kecerdikannya luar biasa. Tetapi keuntungan yang didapat bukan untuk memperkaya diri, bukan untuk foya-foya, tetapi didermakan kepada perjuangan Islam dan orang-orang Muslim yang membutuhkan. Sampai-sampai tidak bisa tidur karena banyaknya harta. Kalau kita barangkali kalau banyak harta tambah puas, pada tambah pules. Kalau dia justru tidak bisa pules dengan banyak harta. Bahkan istrinya mendukung untuk mendermakan seluruh hartanya. Berarti istrinya dapat pembinaan akidah yang kuat. Walaupun pada saat Tolha bin Ubaidillah pertama kali masuk Islam, mengalami penyiksaan yang luar biasa oleh kaumnya. Tolha diikat oleh puluhan pemuda Quraisy pada saat masuk Islam, tangannya diikat ke leher, diseret-seret, ada yang memukul kepalanya, ada yang menjorogin tubuhnya, ada yang menendang, sampai kemudian juga akhirnya Tolha diikat bersama Abu Bakar oleh Naufal bin Khuwailid. Diikat, kemudian disiksa, diseret-seret. Dan itu ada yang berteriak-teriak, ibu-ibu mencaci maki Tolha. Ternyata ibu itu adalah ibu kandungnya sendiri. Memang pada akhirnya ibunya taubat masuk Islam. Dan akhirnya Tolha membela Nabi sampai merelakan nyawanya. Tidak cuma harta yang dikorbankan demi tegaknya syiar Islam dan selamatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukti cintanya rela mengorbankan nyawa. Tidak hanya itu, Tolha pemuda yang jujur, pemuda yang baik hati, dermawan, ramah, pemaaf. Dan pada akhirnya dia memperoleh ganjaran surganya Allah yang dijamin tanpa hisab. Semoga dengan kisah singkat ini kita bisa mengambil hikmah, intisari dan inspirasinya. Lalu Allah berikan kita iman yang kuat, memberikan ilmu yang manfaat. Lalu kita bisa memetik bintang yang bertaburan, yang cemerlang pada kisah-kisah para sahabat yang kita ambil sebagai petunjuk jalan hidup. Kata Nabi, siapa yang membaca satu saja kisah hidupnya sahabatku, maka dia bagaikan melihat bintang di langit yang bisa dijadikan petunjuk hidupnya dan tidak akan tersesat sampai di surga Allah. Semoga Allah menerima ibadah puasa kita, menerima ibadah tarawih kita, mengampuni semua dosa-dosa kita di bulan Ramadan ini, dan kemudian kelak kita dikumpulkan bersama Rasulullah dan para sahabatnya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.